Berikutnya Saudara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas kembali memeriksa TKP kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan di rumah kos area Menteng, Jakarta Pusat Selasa pagi. Kompolnas bilang ada temuan krusial dari salah satu jenis kunci kamar kos Arya Daru. Kompolnas menemukan kunci jenis slot yang hanya bisa dibuka tutup dari dalam kamar, terkunci sebelum dibuka penjaga kos. Kompolnas fokus menelusuri struktur peristiwa terdekat, yakni bukti dan keterangan saksi dari TKP dan keluarga. Yang ini kunci biasa yang bisa dibuka dari posisi pertama kali. Sisi kunci ini jadi sangat krusial di situ. Jadi ada dua kunci yang memang terpasang di pintunya, bisa dibuka dari luar maupun dari dalam. Ya, terus kunci yang memang ada di dalam yang bentuknya slot, terutama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dari dalam, itu posisinya terkunci. Untuk mengetahui lebih dalam perkembangan penyelidikan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat petang. Ya, Pak Yusuf, kalau dirinci, apakah ada temuan terbaru Kompolnas setelah tadi pagi kembali mendatangi TKP, Pak Yusuf? Ya, dipastikan bahwa yang dilakukan Kompolnas kemarin ke Jogja bertemu dengan keluarga dan hari ini ke Polda Metro Jaya meminta penjelasan dan kemudian di TKP dan kemudian minta penjelasan lagi, tentu itu pertama memastikan bagaimana proses penyelidikan yang telah dilakukan ini sesuai SOP on the track atau tidak. Yang kedua, fakta-fakta material untuk bisa menerangkan peristiwanya apa kita lihat, itu dua hal itu. Nah, dari hasil yang kita lakukan, tentu Kompolnas sendiri dalam hal ini sebagai pengawas. Pertama, terkait dengan memastikan proses penyelidikan ini bagaimana SOP dan apakah on the track ya. Sementara kita simpulkan ini berjalan sesuai dengan SOP. Penyelidik cukup luas mengumpulkan fakta-fakta yang dimana dari bukti-bukti itu sudah cukup jelas walaupun belum bisa disimpulkan final bagaimana peristiwanya, bagaimana faktanya. Jadi on the track kita lihat sangat luas. Fakta-fakta yang dikumpulkan juga sangat luas, yang itu bisa menjelaskan apa sebenarnya peristiwanya, tapi sementara belum bisa disimpulkan. Kita sendiri sepakat dengan pimpinan Polri, penyelidikan ini harus cermat dan hati-hati. Penguatan pada scientific crime investigation itu yang menjadi penting, sehingga apapun kesimpulannya, fakta-fakta itu bisa menjelaskan peristiwanya apa itu tentu sangat membutuhkan dukungan scientific crime investigation. Ini yang sedang ditunggu hasil otopsi dengan tujuan tertentu, memastikan patologi dan toksologinya seperti apa. Ya, kalau otopsi itu tentu jadi kunci untuk mengetahui kondisi patologi dan sebagainya untuk jadi satu titik terang dalam kasus ini. Tapi bicara petunjuk, salah satu bukti petunjuk yang penting adalah CCTV, juga rekam jejak digital. Apakah di polisi juga penyidik memperlihatkan hal itu dan turut dilihat oleh Kompolnas? Semua sudah dipaparkan dan di TKP apa yang dipaparkan itu sudah dilihat oleh tim Kompolnas yang hari ini hadir di TKP. CCTV-nya, durasi yang dilihat langsung menyorot ke pintu kamar korban itu. Lengkap durasinya ya Pak Yusuf ya, CCTV yang diperlihatkan? Ya, durasi peristiwa ada yang membawa kantong kresek hitam itu ada juga CCTV sebelum peristiwa.
kembali ke belakang. Itu harus dilihat semuanya. Itu sudah kita lihat dan Oke, telah dilakukan analisis digital forensik. ya. Termasuk kunci kamar. Nah, ada fakta, Nah, kunci kamar itu dua modelnya. ya. Model yang bisa seperti biasa kita buka dari luar pakai kunci, dari dalam pakai kunci. Hmm, Dan ada fakta, tapi tidak bisa kita simpulkan. betul. Final ada fakta kunci yang model bisa dikunci dari dalam, apa yang kayak rantai grendel itu apa ya. Oke. Ya, jadi ada Sehingga kunci slot begitu ya? yang tersorot di kamera itu harus buka jendela itu memang harus membuka dari dalam gitu, nggak bisa gitu. Nah itu ada fakta seperti itu. Mhm. Dan Ada fakta hmm. kita cek rusak-rusak nggak di ruangan itu ya sepertinya rapi, plafon juga rapi itu kita cek. Apa ini jadi temuan kunci untuk penyebab kematian sejauh ini meskipun kan tidak bisa disimpulkan sejak awal, tapi apa yang berbeda dari temuan misalnya kunci slot yang terkunci dari dalam, lalu sudah dilihat potongan CCTV-nya bukan hanya potongan bahkan lengkap dari sebelum terlihat korban membawa kresek, lalu ada peristiwa di tengah-tengah setelah korban masuk lagi ke dalam kamar sampai ditemukannya korban, apa yang dianggap Kompolnas jadi petunjuk krusial? Yaitu soal pintu itu sangat penting. Soal kunci grendel itu sangat penting untuk memastikan apakah ada orang lain selain daripada korban sendiri yang bisa mengakses masuk atau tidak. Hmm, Kan harus dianalisis lagi soal kepastian fakta kunci slotnya itu memang benar-benar mutlak tidak bisa dibuka kecuali dari dalam, ada orang yang dari dalam membuka, itu kan harus dianalisis. Nah, ya, itu salah satu petunjuk ya. Sementara sih saya tidak menyebutnya petunjuk, itu adalah fakta ya. yang bisa menerangkan apa sebenarnya itu. Ada lagi, kan kita kan ke Jogja itu Ya. melihat background bagaimana kita mengenal bagaimana sosok korban menurut keluarga, Mhm. dan itu pendalaman yang kita lakukan dari informasi-informasi yang diperoleh dari keluarga di Jogja itu berkesesuaian yang sudah dilakukan oleh penyelidik, itu bisa menjelaskan bagaimana korban dengan keluarga, bagaimana aktivitasnya, rentang waktu yang kita lihat ada diduga istri menghubungi korban, Ya. itu hal-hal seperti itu kita dapatkan, itu berkesesuaian. Tapi sekali lagi ini kita tidak bisa terburu-buru, kita tunggu otopsi dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan hasil pemeriksaan patologi dan toksologi. Meskipun ini sebenarnya bukan kunci, tapi ini biar lengkap Mhm. fakta-fakta yang diungkap dengan kesimpulan seperti ini bukti-bukti yang menjelaskan fakta-fakta itu agar ini akuntabilitasnya benar-benar kuat, dan kami Kompolnas sebagai pengawas bersepakat memang ini diperlukan kehati-hatian. Scientific crime investigation itu bisa menjelaskan, dapat dipertanggungjawabkan kesimpulan akhirnya nanti seperti apa. Ada pihak keluarga, ada pihak publik, dan ada pihak Kementerian Luar Negeri. Semuanya bisa menerima itu, meskipun barangkali pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut nanti setelah itu diumumkan, ya itu pasti tetap terbuka. Ya. Tapi akuntabilitas hasil penyelidikan ini untuk menjelaskan apa sebenarnya peristiwa, penyebab meninggalnya almarhum itu apa, itu bisa dipertanggungjawabkan sehingga apapun pertanyaannya penyelidik bisa memberikan penjelasan secara bukti-bukti yang menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan Ya, itu. jadi untuk komunikasi almarhum dengan keluarga, lalu komunikasi antara istri dengan penjaga kos, percakapan digital itu sudah dilihat juga oleh Kompolnas. Sudah dilakukan analisis digital forensik dan Oke. itu fakta-fakta digitalnya ada. Oke, jadi itu sudah ada dan sudah diperiksa. Sebenarnya kalau dari kasus ini kan harus dicari betul ya Pak Yusuf, kepingan puzzle kesesuaian antara peristiwa, antara fakta yang ada, antara petunjuk, antara rentang waktu dan sebagainya. Dalam waktu 2 pekan ini, kalau dari Kompolnas amati secara langsung, apa saja sih yang jadi kesulitan utama? Sejauh ini kita melihat sebenarnya tidak ada kesulitan-kesulitan prinsip yang sedang ditunggu ini kan untuk melengkapi
hasil penyelidikan secara komprehensif karena penguatan basisnya itu adalah scientific crime investigation, jadi itu harus disempurnakan, selesai gitu, sehingga perlu dilakukan otopsi dengan tujuan tertentu untuk memastikan patologi dan toksologinya, sehingga dari situ bisa menjelaskan apa penyebab kematian dari pemeriksaan otopsi dengan tujuan tertentu untuk memastikan pada aspek patologi dan toksologi, sehingga tidak ada celah lagi untuk meragukan hasil penyelidikan nantinya itu sebenarnya. Tapi ada kesesuaian semuanya. Kalau Kompolnas juga bagaimana, apa yang harus dilakukan penyelidik agar pertanyaan-pertanyaan spekulasi yang tentu Pak Yusuf juga baca di media sosial, analisis soal kasus ini tidak semakin jadi bola liar? Ya kemarin kan kita sudah bersaran langsung secara terbuka untuk diupdate. Nah ternyata kan tanggal 19 sudah diupdate apa yang sudah dilakukan oleh penyidik, dan yang akan ditunggu itu kan sudah diupdate sampai kita datang tadi, yang memang yang ditunggu final ini adalah hasil otopsi dengan tujuan tertentu, sehingga mohon bersabar, kita pastikan bahwa hasil penyelidikan ini memiliki akuntabilitas yang jelas dan dapat benar-benar diterima oleh semua pihak. Nah, Pak Yusuf, maaf saya potong. Kalau untuk hasil otopsi sudah ada informasi terkini atau perkiraan dari penyelidik kapan kira-kira bisa dibagikan? Ya, sesuai dengan update terakhir kemarin itu kan kalau hitungan hari Sabtu 6 hari lagi dari hari Sabtu. Itu paling cepat ya. Itu tentu yang punya otoritas bisa meyakinkan itu kan sebenarnya ya ahli otopsinya itu. Jadi itu yang kewenangannya ada pada mereka. Jadi yang tahu benar bagaimana akurasi waktunya tentu mereka yang melakukan otopsi. Ya, tapi paling cepat Sabtu ini. 6 hari paling cepat dari sejak Sabtu kemarin. Ya, sejak Sabtu kemarin, 6 hari setelah itu ya. 6 hari setelah itu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya atau Sabtu misalnya diumumkan, atau bisa lebih dari itu, tergantung tim forensik yang memeriksa, termasuk juga penyelidik untuk disampaikan ke publik. Begitu ya, Pak Yusuf? Betul, betul. Itu yang kita sedikit bersabar menunggu itu agar hasilnya benar-benar akuntabel. Ya, hasilnya harus akuntabel dan transparan, bisa diumumkan ke publik sejelas-jelasnya. Yes, nanti kita akan hadir gelar perkara dan kita akan hadir dalam rilis hasil gelar perkara nanti. Oke, dan gelar perkara ini akan disampaikan secara terbuka begitu ya, didorong oleh Kompolnas untuk terbuka disampaikan ke publik ya Pak Yusuf? Ya, mudah-mudahan ya, paling tidak hasilnya secara detail bisa dijelaskan secara terbuka. Baik, terima kasih Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas, telah memberikan informasi terkini untuk Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Yusuf, selamat malam. Terima kasih, salam sehat semuanya. Sehat selalu. Berikutnya saudara.